Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau amdalnya nggak baik dan merusak lingkungan, ya itu bisa digugat, saya kira, dan bisa jadi masalah hukum di masa mendatang. Baik, melalui surat, melalui perintah, himbauan, instruksi, baik secara tertulis maupun secara lisan. Tapi di sini kita juga kan ada wasitnya, ya. Wasitnya diantaranya adalah Bawaslu. Bawaslu kita harapkan dapat, kan lembaga independen, kita harapkan dapat memaksimalkan perannya. Kalau memang ada ASN yang sudah diingatkan oleh pemerintah tetap melanggar, dia berikan sanksi oleh Bawaslu. Misalnya rekomendasi, bisa sanksinya kan bisa dalam bentuk mediasi yang kemudian merekomendasikan untuk dilakukan tindakan administrasi misalnya. Kita akan lakukan tindakan administrasi, misalnya promosi, demosi, atau penundaan apalah, sekolah, macam-macam ya, pindah tugas, bisa dilakukan sanksi tegas setelah mendapatkan keputusan dari Bawaslu, rekomendasi Bawaslu kepada oknum yang bersangkutan. Tapi kalau seandainya ada pelanggaran yang bersifat pidana, itu kan bisa dikirim, diserahkan kepada tim terpadu penanganan masalah hukum, ya, tim terpadu penegakan hukum tidak pidana pemilu, yang merupakan gabungan di antara Polri dan kejaksaan. Ini bisa diproses juga. Mengenai aspal beton. Aspal beton ya, memang alat bagus itu sama untuk memaksimalkan aspal beton. Dan ini ditugaskan kalau saya tidak salah Pak Menko Maritim untuk mencari lead, untuk kita melakukan rapat untuk memanfaatkan baik untuk penggunaan dalam negeri, terutama dalam negeri, buat jalan dan lain-lain, ya. Bahkan berpotensi untuk luar negeri. Proses sekarang sedang melakukan rapat terus, tapi sudah arahan kepada Pak Menko dan saya juga nanti akan membuat surat kepada seluruh daerah Pemda untuk menggunakan aspal beton dalam proyek pembangunan infrastruktur jalan. Kemudian tadi mengenai mangrove, prinsipnya menjaga itu, ya. Nah kalau terjadi overlapping dengan penambangan, yang dulu biasanya pertama itu pasti akan salah satu persyaratannya adalah adanya AMDAL. AMDALnya itu biasanya mengenai masalah kelestarian lingkungan. Yang itu mengeluarkan izinnya adalah Ibu Persoalan Lingkungan dari KLH, mengenai KLH, ya. Itu pun rekomendasi daerah. Maka ini lebih banyak urusannya masalah pemerintahan, ya. Pemerintahan. Kalau untuk masalah keamanan lebih banyak domainnya teman-teman dari kepolisian dan TNI. Saya sebenarnya akan mendahului bicara sebagai keamanan, meskipun saya sebagai mantan Kapolri. Tapi dari sisi pemerintahan, kita tugas utamanya Pemda itu melakukan sosialisasi, edukasi, dan kampanye agar ada kebersamaan. Suksesnya pemilu pilkada itu ada 7 stakeholder, salah satunya pemerintah, masyarakat, dan para pengawas. Sehingga didorong situasi untuk membentuk suatu iklim agar masyarakat tak patuh kepada aturan-aturan dan mendukung terciptanya demokrasi pemilihan yang aman dan damai. Itu kira-kira tugas dari Pemda, ya. Sama di Papua juga demikian.
Dan khusus Papua ada tambahan yang lain, yaitu kuncinya saya 2 tahun Kapolri di sana. Permasalahan utama itu adalah masalah keterlambatan pembangunan, karena kan baru bergabung 1999. Ada gap culture juga di sana, maka perlu ada percepatan bangunan. Langkah strategis yang kita lakukan adalah melakukan pemekaran menjadi 6 provinsi, 4 provinsi baru. Oke. Dan kami melihat kita dorong 4 provinsi itu untuk bergerak untuk membangun. Maka kita harapkan terjadi percepatan bangunan ketika masyarakat ada perubahan kesejahteraan. Saya kira gerakan untuk kesejahteraan itu juga akan berkurang jauh. Itu sudah ada contohnya di Papua Barat. Papua Barat juga banyak kelompok bersenjata, tapi setelah itu kemudian menjadi menurun ketika pembangunan menjadi lancar setelah dimekarkan oleh provinsi. Tadi sudah saya sampaikan datanya. Dari Mei, Juni, saya sudah ingatkan, masa satu provinsi itu, satu pulau itu masuk ranking 10 besar terus berapa kali, terakhir malah 2 kali ranking pertama, tinggi inflasi. Ya kalau beras saya paham lah, beras itu semua daerah, tapi seperti cabai yang lain yang bisa mengatasi kok dia juga belum. Dan setelah itu tidak turunkan tim, tapi bersangkutan dipanggil untuk evaluasi. Ya memang bisa manajerial, maka dari segala orang saya minta maaf hati. Nah, di Sulawesi Tenggara saya ikut menyalakan Pak Gubernur yang baru ya, PJ. Tapi saya melihat tadi datanya September itu nomor 2 tinggi 3,5%, rata-rata nasional 2,28%. Tapi perlu kita lihat data yang inflasi month-to-month. Jangan hanya year on year, month-to-month dan tahun kalender. Itu menggambarkan tren yang sebenarnya. Nah, ini saya minta kerjasama dengan BPS, kemudian betul-betul cek lapangan, gunakan satgas yang ada. Itu ada dinas pangan, semua mereka buat tim ngecek seluruh masalah. Itu ada supply, ada yang naik, berarti supply atau distribusi bermasalah. Itu perlu diperbaiki. Setelah itu saya minta Pak Gubernur rajin untuk membuat minimal sebulan sekali lah rapat integrasi dengan meeting aja lah dengan daerah. Nah, setelah itu kabupaten kota, biar kita tahu spesifik kabupaten kota mana yang tinggi. Jangan hanya provinsi. Provinsi ini kan gabungan angka dari kabupaten kota. Kabupaten kota mana? Dari situ nanti saya akan minta. Saya juga punya data dari begitu data. Kalau ada daerah yang penjabat, ya, penjabat, kepala daerah ini kalau penjabat tinggi terus kita cek ke bawah dia nggak kerja, ya nanti. Dan cukup itu Menteri satu soal NHP. Melalui surat, melalui perintah, himbauan, instruksi, baik secara tulis maupun secara lisan. Tapi di sini kita juga kan ada wasitnya, ya. Wasitnya diantaranya adalah Bawaslu. Bawaslu kita harapkan dapat, kan lembaga independen, kita harapkan dapat memaksimalkan perannya. Kalau memang ada ASN yang sudah diingatkan oleh pemerintah tetap melanggar, dia berikan sanksi oleh Bawaslu. Misalnya rekomendasi, bisa sanksinya kan bisa dalam bentuk mediasi yang kemudian merekomendasikan untuk dilakukan tindakan administrasi misalnya. Kita akan lakukan tindakan administrasi, misalnya promosi, demosi, atau penundaan apalah, sekolah, macam-macam ya, pindah tugas, bisa dilakukan sanksi tegas setelah mendapatkan keputusan dari Bawaslu, rekomendasi Bawaslu pada oknum yang bersangkutan. Tapi kalau seandainya ada pelanggaran yang bersifat pidana, itu kan bisa dikirim, diserahkan kepada tim terpadu penanganan masalah hukum, ya, tim terpadu penegakan hukum tidak pidana pemilu yang merupakan gabungan di antara Polri dan Kejaksaan.
pemeriksaan ini bisa diproses juga. Jumlah TPS, termasuk juga jumlah bilik dan kotak. Sehingga imbasnya ke sana termasuk surat suara. 900 per tanggal 29 November 2023 itu mengisyaratkan kepada seluruh pemerintah provinsi dan kabupaten kota itu minimal tanggal 10 November 2023 itu sudah selesai pembahasan dan sudah ada penandatanganan MPHD. Jadi dengan itulah surat yang tersebut kami di KPU ya, untuk 17 kabupaten kota kami genjot terus dan teman-teman kami di KPU bangun komunikasi terus yang pemerintah supaya untuk menentukan kata sepakat itu betul-betul dilihat. Yang jelas bahwa jangan sampai tahapan itu ada yang tertinggalkan. Seperti itu. Masing-masing daerah ini beda ya Pak ya timbangnya? Oh jelas karena itu berangkat dari jumlah pemilih, ya kemudian juga tentu kalau jumlah Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.